Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi permasalahan kehidupan sosial budaya bagian C dan D. C. Laksamana Malahayati. Komalahayati adalah wanita dari kerajaan Aceh dan juga laksamana wanita pertama di dunia modern. Ia tidak hanya dikenal di Indonesia saja, tetapi juga di literatur barat seperti Belanda, Inggris, Portugis, dan Prancis. Pada abad ke-16 sampai seperempat abad ke-17, konflik antara Aceh dan Portugis terjadi. Masa itu muncul tokoh-tokoh yang berperan penting untuk mempertahankan eksistensi kerajaan Aceh. Salah satunya adalah Komala Hayati. Pasukan Inong Bale adalah pasukan yang terdiri dari wanita-wanita yang suaminya gugur di medan perang. Pasukan ini berjumlah 2.000 sampai 3.500 lebih pasukan. Pasukan ini mempunyai benteng, yaitu Benteng Kuta Inobale. Komala Hayati adalah wanita berpangkat laksamana kerajaan Aceh. Ia merupakan keturunan Sultan-Sultan Aceh dahulu. Malahayati memimpin armada laut Aceh pada masa Sultan Riayat Shah Al-Mukminul pada tahun 1589 sampai 1604. 1. Kemularahayati menjabat sebagai laksamana mengatur pasukan laut. Tugas lain mengawasi kapal-kapal perang atau disebut galei milik kerajaan Aceh dan pelabuhan-pelabuhan di bawah Syah Bandar, kapal perang pasukan gajah kekuatan utama. 2. Kekuatan Keumalahayati diuji ketika kerajaan Aceh mendapat interaksi dari kapal Belanda, Delu atau Leeuwin pada tanggal 21 Juni 1999 berlabuh di kota kerajaan Aceh. Cornelis de Houtman atau Frederik de Houtman memimpin kapal tersebut. Kapal Belanda disambut oleh kerajaan Aceh dan berharap mendapat kerjasama. 3. Kapal Belanda mengacau di kerajaan Aceh. Cornelis de Houtman tewas dibunuh Keumalahayati di geledek kapal. Frederik de Houtman menjadi tahanan kerajaan Aceh. Keumalahayati memegang jabatan Troop Commander dan diplomat. 4. Pembentukan pasukan armada Inong Bale. Keumalahayati bersumpah akan memperjuangkan melawan musuh-musuh dari kerajaan Aceh dan gugur di medan pertempuran dimenangkan oleh Aceh. 5. Dharma Wangsa Iskandar Muda. Keumalahayati dan pasukan melawan Portugis, mengusir dalam pertempuran di Teluk Krueng Raya. Keumalahayati dimakamkan di lereng Bukit Kota dalam bukti terlarang di desa Nelayan. Dijuluki The Guardian of Aceh Kingdom dan masuk jajaran 7 warlord women in the world dan best family warrior of all time. D. Syarif Abdurrahman. Syarif Abdurrahman merupakan seorang putra dari Syarif Hussein, seorang wanita Dayak yang lahir pada tahun 1742. Merupakan seorang cucu dari Syekh Abdurrahman. Masa mudanya ia sering berpetualang dari berdagang sampai ke Banjarmasin hingga meropak kapal asing. Menjadi menantu sultan, ia menikahi Ratu Sri Anom Banjarmasin. Ambisi tingginya menyebabkan ia dibenci dan terpaksa kembali ke Mempawah, Kalimantan Barat. Akhir tahun 1772, Syarif Abdurrahman bersama beberapa pengikutnya berlayar di Sungai Kapuas hingga pertemuan dengan Sungai Landak. Ia membuka hutan dan membangun pemukiman, lalu berkembang menjadi sebuah pusat perdagangan. Konon dikabarkan wilayah tersebut banyak dihuni oleh makhluk-makhluk halus. Kesemuanya berhasil ditundukkan dan wilayah itu pun diberi nama Pontianak. Pemilihan tempat tersebut membawa keuntungan
dan banyak pedagang singgah dari Bugis, Melayu, Tiongkok, Sangau, Sukanda, Mempawah, hingga Sambas. Syarif Abdurrahman ekspansi ke Sanggau, merupakan vassal kerajaan Banten. Raja Sanggau memohon bantuan tetapi Banten mengalami kemunduran. Banten menyerahkan daerah yang terdapat di Kalimantan kepada Belanda. Sadar akan kekuatan Belanda, Syarif Abdurrahman mengakui supremasi Belanda. Akhirnya, Belanda mempunyai hak monopoli hasil daerah Pontianak berupa emas, berlian, sarang burung, lada, karet, rotan, lilin, serta sagu. Akibat ekspansi Belanda di Riau, Raja Ali kemudian lari ke Mempawah. Raja Ali yang hadir sebagai musuh Belanda dimanfaatkan oleh Syarif Abdurrahman untuk membersihkan penghalang bagi perdagangan Pontianak. Perebutan kekuasaan di wilayah tersebut menjadi makin rumit akibat yang terjadi antara Sambas dan Mempawah. Konflik tersebut dapat dilerai oleh Syarif Abdurrahman. Abdurrahman bersiasat untuk meyakinkan Belanda bahwa penambahan Mempawah adalah musuh besarnya. Faktor lain yang menjadi konflik tersebut adalah persaingan dan permusuhan antara Pontianak dan Sukadana. Abdurrahman pun menambah kekuatan dan meminta bantuan dari Belanda. Belanda bersedia membantu, karena Sukadana tidak pernah mengakui kehadirannya di Kalimantan. Rivalitas Pontianak dan Sukadana terjadi akibat hasil dari daerah hulu Sungai Kapuas ke Sukadana, merugikan Pontianak saat Raja Ali mengungsi ke Sukadana dan pindah dari Mempawah. Pasukan Belanda dan Syarif Kasim, putra dari Syarif Abdurrahman, menyerang Sukadana bersama pasukan Belanda. Sultan Ahmad Kaharudin menjadi target utama Belanda, kesulitan untuk melakukan penaklukan, dan hanya membutuhkan pengakuan atas kekuasaan Kalimantan Barat. Kalimantan Barat berintegrasi akibat adanya jaringan komunikasi melalui perang, perdagangan, diplomasi, dan perkawinan di akhir abad ke-18. Sekian presentasi dari kami, kelompok 4. Hafi, Panja, Anfield, dan Bagas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.